Halo YouTube, jumpa lagi di channel ADR13, channel tempat berbagi informasi, dari mulai informasi yang sangat bermanfaat sampai dengan informasi yang gak ada manfaatnya sama sekali. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengganti baterai TPMS. Apa itu TPMS? Apa tanda-tanda baterai yang sudah habis? Dan bagaimana cara mengganti baterainya? Ikuti terus videonya. Tapi sebelum lanjut, saya mohon dukungannya dengan klik subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan kalian akan mendapatkan info video-video terbaru dari channel ini. TPMS adalah Tire Pressure Monitoring System. Jadi TPMS itu adalah sebuah alat untuk mengontrol ataupun memonitoring tekanan udara dan suhu pada ban mobil kendaraan kita dengan menggunakan sensor. Jadi dengan alat ini kita bisa mengetahui ban kendaraan kita itu apakah kurang angin, bocor, atau terlalu panas. Berikutnya, apa tanda-tanda baterai TPMS yang sudah habis? Biasanya tanda-tanda baterai TPMS yang akan habis ataupun yang sudah habis, dia menunjukkan angka yang tidak berubah-berubah ataupun tidak terdeteksi sama sekali, mati sama sekali. Itu tandanya baterai sudah harus diganti. Sekarang kita akan mengganti baterainya. Untuk itu simak terus videonya, jangan di skip ya teman-teman. Yang pertama kita siapkan dulu baterainya. Ini menggunakan baterai CR1632, mereknya apa saja terserah, dengan voltasenya 3 volt. Ini saya beli di online store, harganya cuma 5 ribuan untuk satu buah baterai. Yang pertama, coba lihat di sini ada sebuah ring di atasnya. Ring ini sebagai penahan untuk kuncian pada roda ban. Kemudian ini kita buka. Nah, yang ada tongolannya keluar. Ini kita buka. Seperti ini. Kemudian dengan menggunakan kuncinya kita putar seperti membuka baut, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini dalamnya isinya seperti ini. Jadi ini baterainya, kita akan buka, kita sorong saja. Kemudian kita ambil baterai yang baru. Tipenya sama, 1632, CR1632. Kemudian kita masukkan lagi, jangan lupa negatif dan positifnya. Kemudian kita masukkan lagi. Perhatikan di sini ada karet waterproofnya yang warna putih. Jangan sampai rusak. Hati-hati memasukkannya. Kalau karetnya rusak, maka akan masuk air dan sensornya akan rusak. Kita kunci seperti mengunci baut. Sampai rata dengan permukaan. Sedikit lagi ya. Rata dengan permukaan covernya. Kalau sudah, kita tutup kembali ringnya.
Kebetulan yang habis semua baterai dari keempat sensornya, jadi saya akan ganti keempat baterainya. Keempat sensor sudah diganti baterainya dengan baterai yang baru. Sekarang kita akan coba pairing dengan alat monitornya. Jika teman-teman hanya mengganti satu buah baterai pada satu sensor, teman-teman bisa langsung memasangnya pada pentil ban kendaraan. Maka di alat monitoringnya langsung terdeteksi secara otomatis. Dia akan mencari sendiri di mana sensornya. Maka otomatis angka pada monitoring ini akan langsung muncul jika sensornya sudah terdeteksi. Tetapi pada alat saya ini sudah saya reset ke pengaturan awal, jadi perlu pairing ke empat sensornya. Cara pairingnya, pertama kita hidupkan, tekan tombol yang sebelah sini untuk menghidupkannya. Nah, sudah hidup. Teman-teman, jika mau mereset dan mengembalikan ke pengaturan awal, teman-teman bisa pencet yang tombol sebelah kanan dan sebelah kiri secara bersamaan sampai bunyi beep. Nah, sudah bunyi berarti dia sudah kembali ke pengaturan awal. Untuk pairingnya, teman-teman bisa tekan tombol yang sebelah kiri 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai bunyi beep. Maka kita akan masukkan sensornya ke tutup pentil ban kendaraan. Monitornya saya letak di sini, kemudian kita pasang ke tutup pentilnya. Masukkan dulu ring penguncinya agar tidak mudah dilepas nanti. Setelah kita pasang, kemudian kita kunci dengan ini. Kemudian kita masukkan sensor yang depan sebelah kiri, jadi front left. Lihat, sudah terdeteksi. Terdeteksi teman-teman. Setelah itu selanjutnya kita masukkan sensor yang lain, kita tekan yang sebelah tombol sebelah kanan. Sekarang dia minta dimasukkan sensor yang sebelah belakang sebelah kanan. Yuk kita masukkan dulu. Yang kanan belakang sudah kita masukkan. Sekarang dia sudah mencari yang depan sebelah kanan, jadi kita masukkan sensornya ke depan sebelah kanan. Front rear, kita buka.
Kita masukkan ringnya. Nah, dia langsung deteksi. Oke, bekerja. Sekarang kita menunggu dia mencari yang sebelah belakang, sebelah kiri. Nah, dia sudah ketemu, angkanya 00. Sekarang kita masukkan sensor yang belakang sebelah kiri. Sudah terdeteksi teman-teman ya, bisa dilihat keempat sensornya sudah terdeteksi. Sekarang kita kunci dulu. Sekarang kita sudah mengganti keempat baterai sensornya dan sudah terdeteksi di monitornya. Namun teman-teman pasti ada yang bertanya, kenapa tekanan udaranya rendah sekali, 24, 25, 19, dan 13. Jadi begini, sensor ini aktif dan dia akan real time update setiap rata-rata 25 km per jam. Jadi nanti setelah kendaraannya jalan, rata-rata kecepatan 25 km per jam, dia akan aktif dan akurat dan update setiap 25 km per jam. Baik teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Jangan lupa subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.